Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia Satelit TV. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini bersama saya Ani di Bincang Sehat bersama dengan Gria Sehat Pondok Pitulung dengan metode naturopati holistik bersama dengan Bapak Iswan. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber kita. Selamat malam Bapak Iswan. Selamat malam juga. Ketemu lagi ya Pak. Alhamdulillah ketemu lagi ya Mbak. Kali kedua. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak? Iya harus. Alhamdulillah kemarin terang, sekarang juga terang. Terang. Ya. Oke Bapak langsung aja nih ngobrol-ngobrol. Masalah naturopati holistik kemarin kan sudah dijelaskan gitu. Mungkin boleh dijelaskan kembali, ada pemirsa yang mungkin belum tahu gimana tuh Pak. Iya. Tentang metode terapi naturopati holistik ya. Mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung ya di Satelit TV di acara kami Gria Sehat Pondok Pitulung ya, sehat dengan metode naturopati holistik. Menyinggung nama dari metode terapi holistik yang tadi disebutkan, ditanyakan bahwa naturopati itu asal katanya dari natur ya, yang artinya alami ya Mbak ya. Terus pati itu pengobatan, jadi naturopati itu pengobatan secara alami. Sedangkan holistik sendiri itu meliputi keseluruhan dari tubuh kita, jasmani kita, juga spiritual kita. Jadi jasmani, rohani, spiritual. Jadi secara keseluruhan. Jadi keseimbangan dari jasmani, rohani. Mbak, gitu. Nah untuk metode di Gria Sehat Pondok Pitulung ini kan ada 3 metode. Apa aja itu Pak? Iya. Untuk Gria Sehat Pondok Pitulung kita menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode doa ya Mbak ya. Karena tidak semua penyakit bisa kita tangani dengan misalnya pijat ataupun ramuan. Tapi ini semuanya saling mendukung ya. Yang pertama kita doa, metodenya doa. Yang kedua kita pakai metode pijat refleksi. Ya, tujuannya itu untuk melancarkan aliran darah yang mungkin di situ ada penyumbatan atau kurang lancar aliran darahnya. Yang ketiga ditambah dengan minuman ramuan. Tentunya ramuan yang sudah dikomposisikan sesuai dengan formulasi yang rasional Mbak. Ramuannya itu berupa dia simpliasa kering biasanya. Tapi itu gimana nanti lihat situasi keadaan betul. Apakah dengan minuman ramuan secara simplisa itu secara tubuh walaupun sama-sama herbal, tapi kadang-kadang ada herbal yang di tubuh seorang pasien itu alergi Mbak. Oh begitu. Iya, jadi meskipun itu natural tapi alami begitu ya, tapi ada juga yang ada alergi. yang alergi. Makanya kita sebagai pengobat pramu harus jeli Mbak. Ya, untuk meramu suatu ramuan herbal itu nggak sembarangan, butuh keilmuan khusus ya, tentunya dengan keilmuan yang berhubungan dengan ramuan herbal. Jadi walaupun herbal itu katanya alami, tapi punya efek samping. Oh ya, tetap meskipun betul. Alami, karena ya. daya tahan tubuh ya, orang beda-beda. Ada yang misalnya sama tumbuhan A, tubuh seseorang cocok, ada yang enggak walaupun satu keluhan sama Mbak. Ya, walaupun punya keluhan sama, tapi satu sama orang lain belum tentu sama ramuannya, komposisinya juga itu. Jadi banyak yang harus diperhatikan. Makanya diagnosa itu penting. Awal mula suatu pelayanan kepada klien itu pertama diagnosa harus bagus. Jadi memang benar-benar harus didiagnosa benar-benar gitu ya Pak. Betul. Karena meskipun keluhannya sama, tapi 2 orang yang berbeda, ramuannya juga bisa beda gitu. Oke, buat pemirsa sebelum saya tanya lagi ke Bapak Iswan, saya ingatkan yang mau nanya atau mungkin by phone boleh di nomor interaktifnya Satelit TV di 085172441242. Sekali lagi saya ulang di 085172441242. Dan untuk alamat prakteknya Bapak Iswan itu di Jalan Temulawak 2 RT 9 RW 4 Dusun Bayeman Lor. Tepatnya di Desa Gentasari, Gang Masjid Al-Bukhari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
Untuk nomor interaktifnya Bapak Iswan sendiri di 0813 9328 5377. Benar ya Pak? Iya, betul. Oke, saya lanjut lagi tanya ke Bapak Iswan nih. Kemarin kan ada yang sudah tersambung testimoni dari pasien yang memang benar-benar sudah datang gitu ya Iya. ke Bapak Iswan, namanya Ibu Ita dari Bandung, mengalami stroke. Nah, kayaknya kalau saya dengar cerita banyak orang gitu, kayaknya kalau stroke tuh jarang yang benar-benar sampai sembuh bisa beraktivitas seperti semula. Tapi kemarin saya lihat Ibu Ita kok bisa segar bugar padahal pas datang sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Itu gimana Pak? Iya, stroke ya. Ini penyakit yang populer ya di zaman-zaman sekarang ya. Kenapa kemarin insya Allah nanti beliau hadir lagi ya. Jadi stroke itu kenapa bisa sembuh, bisa aktivitas lagi walaupun sebenarnya efeknya masih kerasa. Misalnya cuma semutan atau mungkin agak kebas-kebas ya karena itu ada kerusakan saraf di situ. Ya itu karena untuk perbaikan saraf kan butuh waktu ya, butuh proses ya, jadi nggak instan langsung sembuh. Tapi intinya kan dari yang tadinya nggak bisa gerak, nggak bisa aktivitas, sudah bisa aktivitas. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau stroke itu kalau baru kena, insya Allah cepat penanganannya, tepat gitu ya. Begitu. Pemulihannya nanti cepat Mbak. Kecuali stroke yang kedua ya, itu biasanya prosesnya agak lama Mbak. Ya, untuk penyembuhannya itu butuh waktu lebih lama dibanding yang pertama. Iya, makanya bagi para pemirsa, apalagi yang udah kena terjangkit stroke ya, dan udah sembuh stroke yang pertama, itu dijaga benar-benar. Yang pertama yang jelas jangan sampai jatuh. Oh Iya, begitu. jangan sampai jatuh. Yang kedua, kelola pikiran, jangan stres ya. Yang ketiga, pola makan, istirahat yang cukup, olahraga. Ya, Begitu Pak. betul. Kalau stroke kan kayaknya tuh dulu notabene kalau stroke itu kan ke orang yang tua gitu ya Pak ya. Betul. Yang umurnya udah lanjut gitu. Iya. Tapi kalau sekarang itu kok stroke malah banyak yang masih muda gitu, umur 30-an. Bahkan saya juga punya teman waktu itu di usia 24 tahun pun kena stroke gitu loh Pak. Itu kira-kira apa penyebabnya Pak? Sekarang kebanyakan itu kenapa kok masih muda pada kena stroke, karena dari satu ya, dari makanan yang kita konsumsi ya. Karena ternyata banyak makanan yang mengandung oksidan tinggi. Oksidan itu racun ya, racun darah Mbak, yang kita konsumsi karena continue terus menerus. Karena sekarang makanan sekarang kan kita nggak bisa ngontrol ya Mbak ya. Ternyata mereka beroksidan tinggi, tapi kita nggak dibarengi dengan antioksidannya, sehingga pembuluh darah kita banyak keracunan. Di situ banyak penyempitan, pengerasan pembuluh darah, sehingga untuk terjadinya stroke itu sangat tinggi dan besar. Karena pembuluh darah yang sempit dan keras itu menyumbat aliran darah. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya stroke ya. Oh, Itu begitu. betul. Jadi kalau pembuluh darah kita menyempit karena adanya plak-plak ya. Plak ini disebabkan oleh lemak teran. Lemak teran itu lemak yang sudah bercampur dengan oksidan, racun ya. Jadi itu nanti menempel di pembuluh darah, akan menjadi penyempitan sama pengerasan. Nah, ini yang awal mulanya nanti terjadinya berbagai komplikasi penyakit, diantaranya kalau terjadinya di kepala itu stroke, kalau di ginjal nanti gagal ginjal, di jantung koroner. Gitu, Oh begitu, Mbak. ternyata sebenarnya semuanya berkaitan gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi kalau misal gini Pak, biasanya kalau stroke itu ada kayak gejala awalnya nggak? Atau mungkin ada yang memang tiba-tiba gitu nggak ada gejala terus tiba-tiba stroke? Ya. Gimana itu Pak? Untuk gejala stroke sendiri ada yang bisa ada peringatan, ada yang tiba-tiba Mbak. Oh, Ini yang bahaya yang tiba-tiba ya. Karena nggak merasakan apa-apa, merasa sehat, badan fit ya, tahu-tahu bangun tidur udah nggak bisa apa-apa. Ini yang bahayanya, makanya kadang-kadang orang tadinya sehat, tahu-tahu bangun tidur udah nggak bisa apa-apa. Itu ya. Ini yang tiba-tiba kemarin salah satu contohnya Ibu Ita gitu Iya, ya yang ada di betul, Bandung betul. sehat,
Terus tiba-tiba bangun tidur mengalami nggak bisa apa-apa. iya Kaki, betul. tangan nggak bisa digerakin. Akhirnya kalau udah kayak gitu psikologis down. Heeh, kena gitu ya ke mental. Oke Betul. Pak, ditahan dulu. Kita lanjut nanti. Jadi buat pemirsa yang mau nanya boleh ke nomor interaktifnya Satelit TV. Tapi ditahan dulu, jangan kemana-mana, tetap setia di Satelit TV Inyong Epol. Masih di Bincang Sehat bersama dengan Gria Sehat Pondok Pitulung dengan Bapak Iswan. Oke buat pemirsa, sebelumnya saya ingatkan kembali yang mau nanya ke nomor interaktifnya Satelit TV boleh di 0851 7244 1242. Saya ulangi lagi di 0851 7244 1242. Yang mau datang nih ke alamatnya Bapak Iswan juga boleh di Jalan Temulawak 2 RT 9 RW 4 Dusun Bayeman Lor, Desa Gentasari, Gang Masjid Al-Bukhari. Kecamatannya itu Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Untuk nomor interaktifnya Bapak Iswan di 081393285377. Oke baik, buat pemirsa nih kayaknya udah ada yang tersambung melalui saluran Zoom. Apakah sudah masuk? Halo? Halo? Halo, selamat malam Ibu Ita. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam, Iya, Pak. gimana cuaca Bandung malam ini? Hujan, Pak. Hujan, alhamdulillah ya, berkah Bu. Iya. Jadi buat pemirsa ini Ibu Ita, kemarin beliau sudah ikut saluran kita juga ya Pak Iya, melalui betul. Zoom buat testimoni. Karena memang Bu Ita ini ibaratnya mantan pasien gitu Betul, ya. mantan pasien jadi saudara sekarang. Dan jauh-jauh dari Bandung gitu. Iya. Dulu Ibu Ita itu mengidap stroke tapi alhamdulillah bisa sembuh dengan 6 kali terapi. Boleh mungkin Ibu diceritakan kembali pengalaman Ibu atau mungkin awal mula nih bisanya Ibu ketemu sama Bapak Iswan gitu. Ya, gini ya. Dulu waktu itu aku kan terkena stroke ya. Ibu alamatnya di mana Bu? Nama Ibu siapa, alamatnya dari mana? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Ita dari Bandung. Dulu saya mengalami Bandungnya mana Bu? Bandungnya kan luas. Bandungnya, Iya. ya Bandungnya Cicahem, Pak. Oh Cicahem. Cicahemnya mana? Kan terminal kali di situ. Dari terminal itu ke atasnya pada suka Cimuncang. Oh pada suka. Iya. Terus Bu? Waktu itu saya terkena stroke, di mana waktu itu sama keluarga kan dibawa ke rumah sakit ya. Terus dari rumah sakit itu pemeriksaan secara sehat. Lalu keluarga menyarankan dari kakak yang sudah lebih kenal dulu dengan bapak, sama keluarga dibawa ke pondok bapak, dan alhamdulillah baru dua kali 3 kali terapi itu udah bisa sedikit. Jadi Ibu kalau boleh tahu nih awal Dan mulanya Ibu terus terkena selama stroke tuh 6 kali terapi lagi apa gitu Bu? nggak sama sekali nggak ada gejala. Cuman waktu itu pas paginya itu agak sedikit pusing. Agak sedikit pusing itu karena itu nggak apik gitu ya, kalau orang Sunda itu apik. Nggak pernah minum obat warung atau apa. Itu waktu itu pergi ke dokter dulu. Kemudian Bu? Habis dari dokter juga pemeriksaan bagus, tensi darah juga tetap normal, masih normal. Pas sudah sampai ke rumah, minum obat dari dokter itu, pas bangun tidur langsung plek. Oh begitu. Kemudian gimana lagi Bu?
Kalau kaki, Ibu, tangan, Iya, kaki waktu itu pas nggak bisa gerak ya Bu hari ya? hanya kejadian itu pihak keluarga kaki tangan sama sekali nggak bisa gerak, tangan juga yang itu, tangan kaki juga sama sekali nggak ada gerak oh, sedikit pun. berarti memang itu Lalu dari yang pihak kena keluarga itu kan itu dibawa ke rumah semua sakit ya, badan gitu Pak? habis Iya itu betul. Sampai 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 nggak bisa jalan gitu sama sekali Ibu? nggak sama sekali nggak bisa jalan. Itu. Nah terus gimana sekarang perasaannya Bu? Alhamdulillah bisa beraktivitas lagi gitu. Alhamdulillah menemukan kehidupan yang baru lagi. Semangat lagi ya Bu ya. Ya. Ini Ibu kayaknya Untuk juga menjalani kehidupan nangis. ya. Iya, Iya, jadi gini ya Mbak ceritanya. Ini sebenarnya Bu Ita ini nggak tahu saya Mbak. Jadi yang kenal duluan itu kakaknya. Oh, Ya, kakaknya kakaknya cerita. pernah terapi ke saya karena udah sering akhirnya kenal deket. Ya, terus kakaknya ini nengok ke Ibu Ita adiknya. Ternyata lagi sakit stroke ya, itu mendadak. Lah atas saran dari kakaknya, Bu Ita ini diajaklah ke tempat saya dan akhirnya bisa ketemu. Alhamdulillah sekarang udah sehat dan komunikasi masih kita jalani ya. Jadi walaupun saya di sini orang Bandung bilang di Jawa, walaupun Bandung juga Jawa ya, tapi sampai sekarang iya. kita masih komunikasi. Masih komunikasi. Iya betul. Jadi silaturahmi jalan terus ya Bu ya. Jadi waktu itu Pak, Ya. pas jarak Ibu Ita itu dari pertama kena serangan stroke sampai ketemu dengan Bapak Iswan itu ada jeda berapa hari gitu Bu? Maksudnya gimana? Dari Ibu ke dokter nih pertama kena serangan stroke itu, terus sampai akhirnya terapi ke Bapak Iswan yang pertama itu jaraknya berapa hari Bu? Dari pulang 1 hari. dirawat Bu, terus ke tempat saya itu berapa hari Bu jedanya? 1 hari. 1 hari. Pas Oh, jadi Beliau langsung habis cepet. pulang dirawat langsung ketemu saya gitu. Mbak. Jadi cepat lah Dari ya dokter langsung ke jedanya bapak. cepat. Karena memang penanganan stroke memang lebih cepat itu lebih baik gitu Iya, ya Pak betul. ya. Iya harus kayak gitu sih Mbak. Bu Ita mungkin ada yang diceritakan lagi gitu atau mungkin tipsnya gitu buat pemirsa kesehatan atau lain-lain gitu pengalaman Ibu. Ya, Ya Bu Karena kasih masalahnya motivasi waktu itu Bu kan ya kepada pemirsa dokter yang juga pernah yang tangani sekarang juga gitu. lagi sakit stroke Bu. Kasih motivasi biar mereka itu semangat untuk sembuhnya itu Tinggi. tinggi Bu. Intinya gini aja ya, eh, apapun penyakitnya itu kita tetap semangat aja seperti yang Optimis Bapak ya Bu bilang. ya. Yang selalu menyemangatin saya itu kan Bapak ya. Bapak Iya. aja yang ngobatin saya dengan ambisi bahwa saya bakal bisa sembuh lagi gitu. Iya. Jadi memang untuk pengobatan sendiri memang bukan hanya cukup refleksi Betul. terus ramuan, memang harus ada motivasi gitu ya. Iya betul karena motivasi itu sangatlah penting Mbak ya untuk pemulihan apalagi dalam keadaan psikologis itu ngedrop ya kita harus bangun kita tingkatkan kita kasih motivasi kita ngasih semangat untuk gimana caranya untuk sembuh ini bisa gitu untuk meyakinkan Mbak. Jadi pas Bapak menangani Ibu Ita ini dari motivasi, doa, refleksi dan ramuan itu gimana Pak? Boleh di-share ke pemirsa nih waktu itu. Iya, yang jelas pada saat penanganan Bu Ita ini, yang pertama kan dalam kondisi Bu Ita ini udah ibaratnya putus asa lah Mbak, ya. Karena beliau nangis, nggak mau, heran lah. Kenapa saya yang tadinya kayak gitu tiba-tiba jadi kayak gini, ya. Jadi pikirannya panjang, jauh gimana nanti anak saya, gimana kebutuhan untuk hari-harinya, gimana rumah pekerjaan yang harus biasa Ibu Ita jalani harus di jalan suami kan. Akhirnya ya itulah
akhirnya yang bikin jadi tambah ngedrop. Nah, di sini tempat kita ya dalam artian posisi saya untuk menguatkan ya, ngasih saran, motivasi ya, semangat ya. Pertama itu dulu. Terapi dan selanjutnya itu nanti belakangan, Mbak. Yang penting itu semangatnya dibangun dulu. Insya Allah cepat nanti. Semangat untuk Betul. sembuh itu paling penting ya. Jadi Betul. buat pemirsa, sakit apapun kayaknya memang yang terpenting adalah kita harus punya semangat. Iya. Semangat buat sembuh. Tapi Bapak Iswan, Ibu Ita, kita tahan dulu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi. Karena ada yang mau lewat satu ini, tetap setia di Masih di Bincang Sehat bersama dengan Gria Sehat Pondok Pitulung yang pakai metode Naturo. Kok jadi Naruto pakai kartun naturopati holistik. Nah itu dia. Nah buat pemirsa nih kayaknya kita masih lanjut sambungan dengan Ibu Ita yang tadi karena memang belum selesai. Sudah masuk Ibu Ita? Oke Ibu Ita baik. Masih terhubung ya Ibu Ita? Iya. Gimana Bu Ita? Sekarang kondisi Bu Ita udah kayak gini, semangat sembuhnya, semangat untuk menjalani kehidupan udah biasa ya, normal ya? Ya normal biasa Kak. Alhamdulillah ya Bu Ita ya. Biasanya kan Ibu Ita kalau stroke itu kalau udah sembuh pun kayaknya masih ada yang beda gitu kan. Pasti. Kelihatan juga. Kalau Ibu Ita ini sendiri aktivitas sebelum terkena stroke itu apa aja Bu? Aktivitasnya kebetulan di rumah itu buka warung. Buka warung? Dulu masih kerja karyawan ya Bu ya, dulu ya? Sebelum kena ya? Ya sebelum kena emang karyawan dulu, cuman udah agak-agak ada setahunan gitu sebelum. Udah setahun udah berhenti ya. Terus katanya Ibu juga sering aktif di senam gitu ya Bu? Ya sangat aktif Bu. Nah padahal sangat aktif olahraga, pola makannya juga Ibu bagus, nggak pernah minum obat-obatan warung ya Bu? Tapi juga bisa terkena. Berarti juga pemirsa Satelit TV memang benar-benar nih jangan santai-santai meskipun aku rajin olahraga nih, rajin senam. Iya betul. Pola makanku terjaga. Ternyata Ibu Ita aja yang semuanya dijaga masih bisa gitu ya Bu? Ya. Bahkan bisa dibilang makanan juga sangat apik kalau dulu itu sebelum sakit itu. Nggak sembarangan makan. Nah, kalau sekarang Ibu udah sembuh, aktivitasnya Ibu apakah berjalan dengan normal seperti biasa aktivitas yang sebelum Ibu sakit dan sekarang setelah sakit juga masih dijalankan gitu Bu? Ya, seperti biasa aja, bahkan lebih semangat lagi. Masya Allah, Alhamdulillah, Bu, ya. Benar-benar merasa hidup baru ya Bu? Ya, lebih semangat lagi. Jadi memang kayaknya nih sakit yang kemarin benar-benar jadi pembelajaran gitu ya. Jadi pembelajaran aja, lebih mendekatkan diri ke Allah juga. Ya, oh begitu. Ibu mungkin boleh kasih motivasi dong buat mungkin pemirsa nih ada juga yang mengalami seperti Ibu gitu terkena stroke gitu, motivasi buat teman-teman lah. Ya motivasinya tetap aja jaga kesehatan ya, tetap aja itu nomor satu juga, jaga pola makan, jaga pola hidup sehat itu aja. Meskipun kita udah jaga pola hidup sehat, tapi tetap aja, tapi itu nggak bisa diabaikan juga. Oke Bapak ada yang mau ditanyakan juga Ibu sebelum Ibu undur diri, silakan Ibu kasih saran dan pesan kepada pemirsa bagi mereka yang punya keluhan apa aja lah. Silakan Ibu kasih pesan 1-2 patah kata silakan Bu. Jangan gitu lah ya. Iya. Silakan. Pesannya untuk para semua pemirsa Satelit TV dimanapun berada,
yang mempunyai keluhan apa saja, berbagai macam keluhan penyakit apa aja, kita tuh tetap semangat dan bisa bisa datang juga ke Pondok Pitulung ya Bapak Iswan ya Mm-mm. gitu. Ya, Terus makasih Bu. kita juga ya nggak perlu risau dengan biaya gitu. Iya. Kalau di Pondok Pitulung Biayanya gimana Bu? gitu ya Bu. Alhamdulillah Bapak Bapak itu baik-baik sekali. Bahkan saya pernah lagi nggak punya uang, Bapak masih tetap aja terapi. Iya, iya, iya. Dan uangnya yang kita itu juga kasih kasih ke Bapak juga sukarela dan dimasukin seikhlasnya ke kotak infak gitu. Masya Allah. Udah, Bu. Oke, mungkin itu aja ya Ibu Itu Ita. aja. Terima Iya. kasih Bu Ita. Salam buat keluarga ya Ibu ya. Sehat Sama-sama selalu Ibu. Iya Pak, sama-sama. Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat pemirsa nih diingatkan kembali yang mau nanya ke nomor interaktifnya Satelit TV boleh di 0851 7244 1242. Sekali lagi nih saya ingatkan, kayaknya ini dari tadi lupa belum saya sampaikan. Kalau di Geria Sehat Pondok Pitulung itu biayanya nggak usah takut karena memang Iya. biayanya tuh seikhlasnya. Semampunya. Semampunya. Jadi memang sama sekali Bapak Iswan ini nggak mematok biaya. Padahal kalau pengobatan alternatif tuh kayaknya erat kaitannya sama biaya gitu yang katanya banyak. Nah ini jadi kayaknya pemirsa tuh nggak ada alasan deh buat takut berobat, takut uangnya habis gitu ya, karena memang seikhlasnya, semampunya. Jadi kayaknya nggak membebankan pasien. Udah pasien lagi sakit dibebankan, Tambah pusing ya. tambah pusing. sakit. Tapi boleh dijelaskan kembali nih Pak, Mm-mm. kenapa sih Pak kok mau gitu loh, nggak mematok biaya? Gimana Pak? Ini amanat dari kakek ya, orang tua kakek saya yang mengatakan bahwa kamu punya kepandaian, punya kepintaran, jangan diperjualbelikan. Dalam artian jangan meminta atau mematok suatu jasa yang saya kasih kayak gitu Mbak. Jadi kamu dapat berapa kamu terima. Nah, jadi dari amanat itu saya jaga sampai sekarang Mbak. Jadi kalau buka praktek klinik Pondok Pitulung juga Geria Sehat ini pun saya tetap amanat dari kakek saya terus jalani sampai saat ini Mbak. Itu kenapa Geria Sehat Pondok Pitulung dengan metodenya naturopati holistik kita nggak pakai narip lah, ibaratnya nggak makan tarif gitu. Oke begitu. Dan untuk prakteknya sendiri ini itu di hari Senin sampai Minggu, kecuali hari Jumat saja gitu ya Iya. Pak. Hari Jumat tutup. Dan jam operasionalnya ini dari jam 9 sampai jam 5 sore. 5 sore. Jadi buat pemirsa kalau mau datang boleh di hari Senin sampai Minggu buka, kecuali hari Jumat, dan jam prakteknya itu di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk alamat Bapak Iswan sendiri di Jalan Temulawak, RT 9 RW 4 Dusun Bayeman Lor. Oke, kayaknya udah ada telepon yang tersambung. Halo, selamat malam Satelit TV. Halo. Halo, selamat malam. Halo, Boleh nih Assalamualaikum. mau gabung di nomor interaktifnya Satelit TV di 0851 7244 1242. Apakah sudah ada suaranya? Halo? Halo? Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Bapak atau Ibu? Halo? Halo, Halo, dengan siapa di mana Ibu? Nominasi penguncian RT 1. halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu, boleh Ibu menjauh dari saluran TV atau mungkin volume TV-nya dikecilin? Mungkin
Ibu volume TV-nya boleh dikecilin atau mungkin Ibu agak keluar. Halo? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Putus. Ibu Oke, Rumina. terputus. Oke, mungkin buat Ibu boleh dicoba lagi yang mau nanya langsung di nomor interaktifnya Satelit TV di 0851 7244 1242. Mungkin yang mau by phone juga volumenya boleh dikecilin dulu atau agak menjauh dari saluran TV gitu ya. Ada yang udah masuk nih nanya. Oh, Zoom. Zoom. Udah ada yang terhubung lagi. Boleh? Udah ada? Halo? Halo? Halo. Bapak atau Ibu? Ya, Mbak, Oh, masih, Mbak. masih muda. Masih muda. Mbak Mai. Halo Mbak Mai. nanya. Ya, halo. Ya, halo Mbak Mai. Mbak Mai, ini dari mana? Mbak Mai, silakan perkenalkan diri. Ya, gitu Namanya boleh. siapa, umurnya berapa, terus alamatnya dari mana, udah menikah atau belum? Yang lengkap, Mbak. Ayo monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mbak Mei, Mai, umurnya berapa? 21 tahun, 24. Alamat 24. lengkapnya? Dimudahin 3 tahun ya Mbak Mai. Alamatnya lengkap mana Mbak Mai? Oh iya, Kroyanya mana? RT RW-nya? Kuncen RT 1 RW 1. Iya, Mbak Mai itu sakit apa ya kemarin? Ceritain coba, mamanya bisa nggak? Kalau Mbak Mai nggak bisa cerita awal mula sakitnya, kenapa, terus yang dirasa gimana, sakitnya berapa lama, sekarang gimana? Coba ceritain aja. Ya, ceritain. Ceritanya aku kecelakaan ya gitu ya. Kecelakaan. Iya, Mangga. Boleh diceritain Mbak Mai? Ceritain aja sakitnya, awal mulanya kenapa? Sebenarnya saya itu kecelakaan. Iya, Udah hampir 2 bulan, nggak bisa ngapa-ngapa. 2 bulan ya. Ya, Terus, hampir mau lama lah. Dan 2 bulan. 2 bulan ya. Terus akhirnya ketemu gitu Mbak sama Bapak Iswan. Ketemu sama Kak Iswan. mijat di belakang Ya, saya. Iya, mijat di belakangnya rumahnya Mei. Terus Mei dengar-dengar ada itu yang masih pijat, dipijat. Jadi Sinyal Mei kayaknya terus bukan ini jelas ya. pijat terus sampai sekarang udah agak mendingan. Oh gitu. Udah bisa di rumah masak-masak apa, terus cuman duduknya kurang inilah, kurang lama, masih sebentar-sebentar, masih semutan sedikit. Ya, Tapi udah mendingan lah. better gitu ya Pak dari kondisi sebelumnya. Jadi gini ceritanya Jadi ya boleh, Mbak ya, Pak. karena sinyalnya mungkin kurang bagus ya, jadi kurang jelas, mungkin para pemirsa juga kurang jelas ya dengerinnya. Jadi ini Mbak Mai ini awal cerita sakitnya kecelakaan Mbak. Mbak Mai ini mau belok ke arah rumahnya, ini kan rumahnya depan jalan raya persis. Itu ada motor dari belakang tabrak. Nabrak. Otomatis posisinya jatuh di aspal, posisi duduk. Oh jadi tulang belakang Betul, ibaratnya tulang gitu. belakang. Nah terus Mbak Mai ini selama 2 bulan ya udah ikhtiar lah ya ibaratnya. Karena kan habis kecelakaan gimana caranya biar sembuh kan. Nah tapi selama 2 bulan ikhtiar belum maksimal lah. Ya belum maksimal dalam artian secara jalan masih merasa nyeri, untuk tidur juga nggak nyaman, sakit ya, untuk aktivitas sangat mengganggu.
Ya, terus alhamdulillah kebetulan kan saya nerapi ke belakang rumahnya masih saudaranya. Atas saran saudaranya itu si Mei ini juga ikut terapi. Sekalian Betul, gitu ya. sekalian. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah jalan, udah kencang, udah biasa. Terus mungkin masih ada sedikit-sedikit ngilu lah karena itu kan tulang ya. Jadi tulang ekor itu yang kena yang paling parah di tulang ekor, kebentur sama beton ya karena dicor itu. Akhirnya sampai sekarang perkembangannya udah bagus, udah jalan, udah apa, udah aktivitas biasa, cuma masih agak nyeri sedikit di tulangnya. Ya, ini apalagi ini kan mau rencana mau menikah, kalau ini nggak sembuh kan resiko kan, kasihan, masih muda. Ya, alhamdulillah atas izin Allah, Mbak Mei ini udah berangsur-angsur, udah perkembangannya bagus banget, tinggal sedikit tinggal di tulangnya aja. Oke, boleh ditahan dulu Pak. Mbak Mai dan Ibu juga boleh nanti mungkin tersambung lagi. Udah kelihatan juga Mbak Mai kelihatannya tuh juga udah ceria, udah bisa masak tadi. Tapi buat pemirsa yang mau nanya boleh di nomor interaktifnya Satelit TV. Nanti boleh kita bacakan setelah yang satu ini. Masih di Satelit TV Inyong Epol di Bincang Sehat bersama dengan Gria Sehat Pondok Pitulung dengan Bapak Iswan. Nah buat pemirsa masih saya ingatkan nih yang mau nanya-nanya atau by phone juga boleh di nomor interaktifnya kita di 0851 7244 1242. Saya ingatkan juga yang mau datang nih ke alamat prakteknya Bapak Iswan itu di Jalan Temulawak 2 RT 9 RW 4 Dusun Bayeman Lor. Desanya tuh di Desa Gentasari, tepatnya di Gang Masjid Al-Bukhari, Kecamatan Kroya, Kabupatennya Cilacap. Nomor interaktifnya Bapak Iswan sendiri di 0813 9328 5377. Untuk prakteknya Bapak Iswan itu di hari Senin sampai Minggu kecuali hari Jumat tutup. Dan jam operasionalnya itu di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yang paling penting harus digarisbawahi pengobatan di Bapak Iswan ini untuk pembiayaan itu seikhlasnya semampunya gitu ya. Betul. Sama sekali nggak mau membebankan pasien. Oke baik pemirsa, kita lanjut lagi saluran Zoom yang sudah masuk. Oke, masih dengan Mbak Mei ya Mbak. Halo. Halo Mbak Mei. Halo Mbak. Jadi buat pemirsa nih dikasih tahu lagi kalau Mbak Mei ini itu alamatnya di Jalan Mataram, Desa Pekuncen. Desa Pekuncen. Jadi Mbak Mei ini kecelakaan ya Betul, Pak, kecelakaan. Posisinya itu jatuhnya tuh duduk. Jadi yang kena itu di tulang ekor. Tulang ekor. Mungkin Bapak boleh ceritakan nih lebih spesifik tentang Mbak Mei ini. Iya. Jadi keluhan yang dialami Mbak Mei itu karena efek kecelakaan. Jadi di situ ada saraf yang kejepit lah ya. Terus sama efek benturan di tulang ekor terutama. Makanya yang sekarang masih kerasa nyeri linu itu memar tulang lah. Karena benturan tulang sama aspal itu kan lumayan keras. Waduh, saya aja sampai nyeri ngilu ya. Iya, ngilu dengarnya benar. aja ngilu, apalagi yang ngerasain ya. Jadi itu, jadi sekarang alhamdulillah saraf kejepitnya udah kebuka, dalam artian udah normal lagi. Tinggal sekarang untuk pemulihan rasa nyeri di tulangnya yang kena benturan itu. Oke Pak, ditahan dulu, ada by phone yang udah masuk. Halo, selamat malam Satelit TV. Halo, selamat malam Satelit TV. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Udah Halo. masuk? Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Rizky. Rizky di mana nih, Mas Rizky? Iya. Ya apa nih, Mas? Halo Mas Rizky. Ya. Ya Mas Rizky, Saya di mana mempunyai nih Mas? Dari mana? dari Cipari.
Dari Cipari. Oke Mas Rizky, apa nih yang mau ditanyakan? Iya, yang saya tanyakan, normal apa enggak sih ketika kita minum satu hari itu katakanlah 2 liter, tetapi itu seringkali pipis atau buang air kecil. Nah, itu ada nggak takutnya gula gitu atau diabetes? Sama juga kalau malam itu kadang waktu tidur suka kebangun untuk buang air kecil kayak gitu. Kira-kira gejalanya itu normal apa enggak? Gimana tuh Pak? Iya. Minumnya 2 liter loh, bukan 2 galon ya Mas Rizky 2 ya? liter ya Mas Rizky ya. Umurnya Iya. berapa Mas Rizky? Umurnya 28. 28 masih ya. muda. 28 tahun. Aktivitasnya apa Mas Rizky? Aktivitasnya kerja, terus Ker- iya kadang olahraga juga sih, ya. jogging kayak gitu. Mm-mm. Berat badan ideal? Berat badan untuk saat ini kemarin saya timbang itu 62. 62 ya. Tingginya Iya. berapa Mas Rizky? Gimana? Tingginya? Tingginya saya 169. 169 ya. Oke. Mas Rizky sering ngantuk nggak? Dalam artian jam-jam aktivitas itu sering ngerasain ngantuk? Aktivitas ya paling itu sih jogging, kadang olahraga kayak gitu. Enggak, maksudnya jam-jam siang lah ya. Itu sering ngerasain ngantuk nggak? Gampang lelah gitu Kalau nggak? siang itu enggak sih. Enggak ya? Iya enggak. Mm. Kalau kayak gini kan Cuma nggak bisa nebak-nebak ya Mas Rizky ya. Mungkin Jadi lebih- dalam Iya, cuma- artian Mas Rizky sehari minum 2 liter, terus karena sering pipis aja, itu kan bisa normal, bisa ada keluhan ya. Untuk lebih bagusnya Mas Rizky bisa pertama coba kalau bisa datang ke tempat saya Mas Rizky. Ya, alangkah baiknya iya. nanti untuk antisipasi lah ya. Apakah ini Oke. ada gejala penyakit lain atau normal? Karena secara kayak gini nggak bisa didiagnosa secara detail Mas. Nanti ngambang jadinya ya. Jadi Atau- mendingan datang. Atau Ya. mungkin Mas Rizky ini durasi buang air kecilnya itu sesering apa gitu Mas? Intinya kalau buang air kecil itu ketika buang air kecil itu kepengen minum lagi, minum air putih. Nah, cuma memang bisa dibilang ketika saya minum air putih katakanlah 2 gelas lah ya, dalam 1 jam kemudian itu pasti ingin buang air Pipis. kecil lagi gitu. Iya. Ya sebenarnya ini nggak bisa simpulkan apakah ini diabetes atau bukan. Itu perlu diagnosa secara detail lagi Mas Rizky. Jadi harus secara kita tatap muka. Jadi kita lihat fisiknya, terus gimana matanya, terus lidahnya gitu ya. Jadi kalau bisa gitu Mas. Ya, bisa datang Oke, aja lah ke Bang. tempat saya, nanti saya kasih diagnosa secara detailnya. Kalau saya kayak gini memvonis, oh Mas Rizky kena gini-gini, nah, itu kan nggak fair Mas. Saya kan nggak tahu kondisi Mas Rizky secara tatap muka, iya kan? Jadi begitu ya Mas Rizky. Atau mungkin gini buat Mas Rizky Ya, siap. nanti menyediakan air putih sekaligus Iya. juga buat pemirsa saya ingatkan. Nanti mungkin bisa sediakan air putih secukupnya. Boleh untuk diri sendiri atau mungkin juga buat keluarga. Nanti di segmen terakhir nanti kita ada doa bersama Iya, gitu ya. betul. Ya siapa tahu air itu juga bisa menjadi salah Wasilah. satu wasilah Betul. gitu ya buat kita ya juga menjaga Betul, betul. kesehatan. Begitu ya Mas Rizky. Oh ya, siap. Terima kasih. Sama-sama Mas Rizky. Sudah ada lagi yang tersambung atau mungkin boleh kita bacakan yang sudah masuk ke nomor interaktifnya Satelit TV boleh di 085172441242.
Adakah yang sudah masuk? Boleh dibacakan mumpung kita masih ada waktu gitu ya Pak. Iya betul. Nah, Sugeng Dalu Pak, Sugeng Dalu mau tanya nih, kalau saya punya insomnia, kadang nih bisa 2 hari tidak bisa tidur. Kira-kira gimana ya Pak buat solusinya? Pak Sugeng ya. Mm-mm. Mm-mm. Sugeng Dalu Pak, Oh, berarti itu bukan Pak Sugeng Pak. ya. Heeh. Sugeng kayak Cuma lagu Sugeng. Pak. Oh, iya iya iya. Ini insomnia ya, susah tidur. Oke Pak, sebelumnya ditahan dulu, kayaknya udah ada by phone yang masuk. Boleh kita angkat dulu, nanti boleh kita tahan buat dijawab. Halo? Halo? Halo, selamat malam, Satelit TV. Halo? Halo, Halo, dengan siapa di mana Mas? nama saya Adi. Nama saya... Siapa Gimana, Mas? namanya Mas? Halo, Halo? halo, Iya, halo. Halo? Dengan siapa di mana Mas? halo, halo. Halo? Saya Adi dari Bogor. Adi dari Kalibagor. Gimana Mas Adi? Ada yang mau ditanyakan? Eh, nama saya Adi dari Kalibagor. Saya mau tanya, Iya. eh, saya punya masalah insomnia. Jadi saya jadi susah banget tidur. Terus kalau bangun biasanya ini rasanya tuh kayak capek banget gitu. Saya Mas Adi boleh volume TV-nya dikecilin atau Mas Adi boleh menjauh dari saluran televisi? Iya. Jadi Mas Adi nih yang barusan tanya ya, yang mengalami insomnia sampai 2 hari nggak tidur gitu ya Mas Adi? Iya. Insomnia ya, Mas Adi ya. Mas Adi ada yang mau saya tanyakan ini Mas Adi. Masih nyambung nggak ini ya? Putus apa ya? Halo, halo Mas Adi. Halo. Ya, Ya. boleh ini Bapak Iswan mau tanya. Mas Adi, Ya. Mas Adi sering begadang nggak? Dulunya? Bagaimana? Sebelum Mas Adi insomnia nih, Mas Adi apakah memang sudah kebiasaan begadang atau enggak? Boleh diulangi nggak? Kurang jelas. Jadi aktivitas Mas Adi nih sebelum Mas Adi kena insomnia, apakah Mas Adi tuh dulu-dulunya tuh sering begadang? Iya, biasanya saya sering begadang. Sering begadang, Pak. Iya. Sekarang udah enggak ya Mas? Apa karena efek Sekarang, ya? sekarang biasa aja sih. Udah Sekarang jarang sih. biasa aja, tapi mungkin karena kebiasaannya insomnia gitu ya Iya, Pak? iya. Maaf Mas Adi, ini begadangnya karena kerjaan atau emang sekedar kumpul-kumpul sama teman? Saya kan ini di semester akhir, jadi saya Oh, iya. suka bikin skripsi gitu. Ya ya. Ini insomnia ini udah berapa bulan Mas Adi? Sekitar 1 bulan kurang lah. 1 bulan Oh, 1 kurang. bulan kurang, iya. Gini Mas Adi ya, Ya. insomnia ini yang diderita Mas Adi itu ada hubungannya dengan psikologis dalam artian karena mengejar suatu tugas yang harus beres ya. Jadi diforsir itu pikiran, itu yang menyebabkan susah tidur. Tapi alangkah baiknya Mas Adi di Kalibagor ya. Nanti kalau bisa konsultasi, hubungi nomor saya ya. Nanti mau saya kasih saran-saran supaya Mas Adi bisa tidurnya bisa normal lagi ya, tidak susah tidur nantinya. Karena kalau didiemin nanti tambah parah.
dan itu akan menyebabkan kondisi stamina kita menurun. Ya. Kalau stamina turun bisa nyerang kemana-mana ya Betul. Pak. Jadi akhirnya penyakit itu pada datang. Jadi begitu ya Mas Adi. Ya, Jadi mungkin nanti Mas Adi bisa langsung lanjut ke nomor interaktifnya Bapak Iswan di 081393285377. Nah buat pemirsa saya ingetin lagi boleh disediakan air putih nanti di segmen setelah ini kita ada doa bersama. Jangan kemana-mana tetap setia di Satelit TV. Masih di Bincang Sehat bersama dengan Gria Sehat Pondok Pitulung dengan metode naturopati holistik. Oke langsung aja boleh saya bacakan yang udah masuk di nomor interaktifnya Satelit TV di 085172441242 yang udah masuk mumpung masih ada waktu. Boleh kita baca ini beberapa pertanyaan, tapi saya ingatkan juga buat pemirsa yang pengen tahu nih alamatnya Bapak Iswan yaitu di Jalan Temulawak 2 RT 9 RW 4 Dusun Bayeman Lor, tepatnya nih di Desa Gentasari, gangnya Gang Masjid Al-Bukhari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Untuk nomor interaktifnya Bapak Iswan di 081393285377. Untuk prakteknya Bapak Iswan di hari Senin sampai Minggu kecuali hari Jumat itu tutup. Dan jam operasionalnya Bapak ini di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pengobatan Bapak Iswan ini sama sekali nggak membebankan pasien karena memang biaya pengobatannya itu sukarela seikhlasnya. Oke ternyata ada by phone Pak yang masuk. Boleh kita angkat, halo selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Ya, siapa di halo. mana Ibu? Ya, ini dari Teluk, Dari Teluk, dengan siapa dari Ibu? Ibu Asia. Ibu Asia di Teluk. Gimana Iya. Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Monggo, Ini Ibu. Bu, Pak. Aku Oke, mau Bu. saya tuh ada keluhan di pinggul kanan. Pinggul kanan. Pinggul kanan ya Bu. Ada keluhan di Itu pinggul kanan. dari hasil rongsen dokter dikatakan kalau dikira habis jatuh. Ya. Habis jatuh. Tapi memang saya dulu tuh sering jatuh. Jadi sekarang pinggul kanan kalau buat jalan sakit. Iya ya. Udah berapa lama Bu? Sudah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih udah 2 Usia tahun. Ibu berapa ya? Iya. Usianya berapa Usia Ibu? saya Usia, udah Bu? mau 74, Pak. 74 ya. Sudah mau 74 tahun. Oh iya ya. Badan Ibu termasuk kategorinya gemuk, sedang, atau langsing Bu? Urus kecil. Oh, kurus ya. Iya. Insya Allah Bu ya. Iya ya, nanti Ibu Iya. kalau ada waktu datang ke tempat kami ya, nanti kita bantu untuk terapinya, reposisi tulang yang habis jatuh yang selama ini Ibu keluhkan gitu. Bu ya. Halo? Iya. Ibu, kalau jalan gimana Bu? Alamatnya, Pak? Alamatnya. Alamatnya Ya. Jalan Temulawak. Sekarang di Teluk. Purwokerto Oh Teluk. ya, nanti pakai diantar anak lah ke sana. Ya. Ibu bisa catat alamatnya? Ya, insya Allah. Ya. Ya. Jalan Temulawak. Jalan Temulawak 2, RT-nya RT 9 RW 4. Dusunnya itu di ya, Dusun itu yang ada Bayeman di Lor Ibu. televisi ya, Bu. Oke, iya boleh. Nanti Ibu bisa foto atau catat gitu ya Dusun dari Bayeman Lor. layar televisi. Kalau enggak nomor teleponnya aja Bu, Iya, iya. nanti Iya, insya Allah telepon nanti. aja langsung. Nah, nanti iya boleh. diarahkan Bu. Oh, Ya Bu iya. ya. Nah, Ibu catat nomor teleponnya, nanti kalau mau Kalau datang, nomor Ibu teleponnya telepon Bapak aja. gimana coba? Eh,
nomor teleponnya Bapak nanti juga Oh ya. ada nih. Ada Pak, ada Bu nanti di bawahnya. Boleh ditampilin alamat Ya, terima kasih, sama Bu. nomornya Bapak. Oh ya, di bawah ada Bu. Itu yang jalan Bu, nomornya Bu. Oh ya. Ya. Boleh nanti dicatat ya sebentar. Ibu. Atau Iya, ada iya. lagi yang mau Bentar, ditanyakan? Bu, tak ambil dulu. Oh sudah. Oh, Ya, sudah. sebentar, Ya, Bu. makasih Bu ya. Nanti kita Oke. bantu Bu Ya, solusinya sudah, Bu. Ya, makasih. Oke, terima kasih Ibu. Mumpung masih ada Iya, waktu, Pak. boleh Makasih. satu pertanyaan mungkin yang udah masuk di nomor interaktif Satelit TV? Ada lagi tidak? WhatsApp boleh. Yang sudah masuk ke nomor interaktifnya Satelit TV di 0851 7244 1242. Mungkin buat Bapak nih, sebelum kita pamit undur diri gitu Iya. ya, buat pemirsa tadi sudah saya katakan untuk menyiapkan air gitu ya Pak, Iya. secukupnya boleh buat diri sendiri atau satu keluarga. Mungkin masih saya kasih waktu buat menyiapkan, yang sudah menyiapkan boleh sambil menonton TV gitu Betul. ya Pak. Oh ada telepon, boleh kita angkat dulu ya Pak? Silakan. Kasihan yang udah telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Bapak atau Ibu? Bapak, Mbak. Oh, dengan Bapak. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Sokaraja. Di Sokaraja. Gimana, Pak? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Mau nanya Mbak, saya naik motor, Suaranya nggak jelas. Suara saya bagasinya nyeri Mbak. gimana, Pak? Boleh diulangi? Coba Bapak boleh menjauh dari televisi atau mungkin volume televisinya dikecilin. Halo, Gini, Bapak. Kalau begini kan, bagasinya sering terasa nyeri ya Mbak ya. Dan kalau pas tarik nafas itu sering sesak gitu Mbak. Oh, buat tarik nafas sering sesak, Pak. Sering nyeri sama Ya, terasa sesak, Pak. gitu. Halo, Pak. Halo. Ya loh. Iya. Bisa diulangi lagi, Pak, pertanyaannya saya kurang jelas tadi. Halo, Bapak. Pas naik motor itu sering Iya. dada saya terasa nyeri Pak. Mm. Kemudian, Dan kalau pas tarik nafas itu seringnya sesek. Itu kenapa ya Pak ya? Iya. Sama Bapak siapa tadi ya? Halo? Bapak Sigit Pak dari Sokaraja. Bapak Pak Sigit, Sigit ya. Sokaraja. Oke Pak, jadi Bapak kalau naik kendaraan terutama motor, dadanya nyeri sama nyesek ya Pak ya? Bapak punya riwayat asma enggak? Betul Pak. Betul. Betul. Ya, udah berapa lama Pak? Itu dari keturunan atau dari Bapak Enggak sendiri? Pak, kalau asma saya nggak punya Pak. Oh, betul merasakan. Ya. Ya. Bapak sering ngalami batuk enggak? Halo? Kalau batuk enggak, cuma kebiasaan saya merokok sama ngopi Pak. Oh itu ya. Iya. Bapak badannya termasuk langsing atau normal? Berat badan? Halo, Pak. Kalau Bapak Sigit. badan saya sedang sih Pak. Sedang ya? Berat badannya sekitar 80 kilo. Oh iya iya iya. 80 kilo ya. Tinggi badan berapa Pak? Ada Tinggi badan 185. 185. 185 Berarti ya. tinggi. Iya. Gini Pak, nanti Bapak itu bisa dibilang itu ada pelemakan ya.
ada pelemakan di organ dalam, ya itu yang menyebabkan Bapak bisa nyesek, ya. Juga ada mungkin pengaruh dari pembuluh darah yang ke arah ke paru-paru, Bapak ada masalah di situ, Pak. Ya, nanti saya harus gali lebih dalam, Bapak ya. Nanti bisa konsultasi lewat nomor saya, Pak ya, yang tertera di layar TV itu yang jalan, Pak. Nanti silahkan, nanti saya mau gali lebih dalam, Pak. Jadi nggak hanya sebatas nyeri pada saat naik motor, terus kadang-kadang nyesek. Jadi nanti kita tanya-tanya lebih detail lagi, Pak. Ya, karena kalau di sini kayaknya kurang cukup waktunya. Ya, Pak ya. Oke, begitu Bapak Sigit. Halo, Pak Oke Pak, Sigit. siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti dilanjut di chat, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Sigit. Boleh mungkin karena Iya, waktunya Pak. sudah semakin sempit ya Bapak. Iya. Boleh kita lanjutin lagi ya gitu ya ke doa ya Pak. Mungkin sudah banyak juga yang menyiapkan air gitu ya Pak. Jadi buat pemirsa yang sudah menyiapkan air, boleh disiapkan secukupnya. Kita mau ke sesi doa. Boleh? Silakan Bapak. Baiklah, para pemirsa Satelit TV di mana alami keluhan apapun itu, baik penyakit jasmani ataupun rohani, penyakit lahir ataupun batin, penyakit medis ataupun non medis, mari kita berdoa bersama semoga apa yang menjadi hajat pemirsa semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah air yang kita doakan serta wasilah dari doa kita secara berjamaah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ya Allah yang sedang menderita penyakit ya Allah, yang sedang sakit ya Allah, baik sakit jasmani ataupun rohani ya Allah, baik sakit lahir ataupun batin ya Allah, baik yang punya penyakit medis ataupun non medis ya Allah. Ya Allah, angkatlah ya Allah penyakit-penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ta'ala maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, buat pemirsa nih ya, kayaknya memang kita udah di ujung acara, tapi saya ingatkan kembali nih buat pemirsa yang tadi mungkin belum sempat gitu ya pertanyaannya ditanyakan atau by phone belum kita angkat gitu ya, boleh nanti dilanjut lagi ke nomor interaktifnya Bapak Iswan di 0813 9328 5377 atau nanti datang ke alamatnya Bapak Iswan di Jalan Temulawak 2 RT 9 RW 4 Dusun Bayeman Lor, desanya Desa Gentasari, tepatnya di Gang Masjid Al-Bukhari di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Bapak Iswan ini buka dari Senin sampai Minggu ya Pak, kecuali hari Jumat. Jam operasionalnya Bapak di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan yang paling penting nih buat pemirsa, untuk pengobatan di Bapak Iswan ini sama sekali tidak mematok harga. Jadi memang semampunya pasien gitu ya Pak. Dan pemirsa, waktu kita sudah habis ya Bapak ya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya bersama dengan kita berdua. Mungkin yang terakhir nih, kesehatan itu adalah sesuatu hal sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan gitu ya Pak. Gak mungkin kita bahagia dalam hidup ini kalau kita gak sehat. Jadi selalu positive thinking karena sebenarnya kebahagiaan itu kita yang atur. Saya Ani pamit, Bapak Iswan juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.